Dulur-dulur, merhaba. Welcome back di Dari Turki Official bareng aku Novi di Sivas Turki. Gimana kabar kalian hari ini, Lur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang panjang ya. Amin. Dan sesuai janjiku, Lur, oke, di hari ini kita bakal bahas kronologi kenapa aku mutusin pindah dari apartemen ke asrama. Terus, kok bisa aku tinggal di asrama cowok? Dan juga keadaan lingkungan sekitar pasca gempa plus bonus asrama tour dan room tour. Jadi, ikutin terus keseruannya sampai akhir ya. Jangan di skip-skip. Oke, Lur? Let's go! Oke, Lur, langsung ke pembahasan yang pertama. Kenapa aku mutusin buat pindah dari apartemen ke asrama? Sebelumnya aku minta maaf, sekarang aku pindah ke indoor. Soalnya di luar tuh kayak dingin banget Lur anginnya. Gak kuat aku sama dinginnya. Nah, kenapa alasannya? Kita langsung cerita aja. Sebenarnya rada panjang, tapi aku bakal persingkat ceritanya. Dulu tuh aku sewa apartemen bertiga sama dua temenku yang lain. Mereka orang Indonesia juga. Nah, pas itu kisaran bulan Desember, sewa apartemen kita bakal bentar lagi selesai. Selesainya di bulan Maret. Dan pas itu juga ada temenku, salah satu temenku, roommate, yang mutusin buat pulang ke Indonesia. Nggak balik lagi ke sini. Jadi aku mikir, duh gimana ya, kalau cuma berdua aja kayaknya terlalu berat biayanya. Terus kalau nambah orang baru, itu pun nggak bisa sembarangan. Harus dengan persetujuan pemilik apart, dan takutnya juga nggak sreg nantinya. Jadi, tiba-tiba aku kepikiran, apa aku pindah ke asrama aja ya? Toh fasilitasnya bagus. Kayak gitu. Itu baru mikir sepelintas saja. Terus aku mikir lagi, kalaupun iya aku cari rumah baru, itu pasti susah banget Lur. Kenapa? Soalnya orang asli sini tuh rada susah ngasih rumahnya buat mahasiswa. Entah itu mahasiswa aslinya ataupun ya banjir, alias orang asing. Itu susah mereka. Mereka nggak percaya, soalnya mereka tuh nganggepnya mahasiswa tuh jorok, terus suka bawa temen ke rumah, kayak pesta-pesta dan lain-lain. Jadi mereka tuh susah ngasih ke mahasiswanya. Kalaupun ada, pasti ada. Kalaupun ada itu butuh effort keras buat nyarinya Lur. Dulu pun pas aku nemuin rumah itu tuh udah ngubungin beberapa kali iklan gitu kan di internet. Nah, kalaupun kita nemu nih rumah yang cocok, harganya cocok. Nah, kita tuh harus siapin minimal 3 kali lipat sewa bulanan di bulan pertama. Buat apa? Yang pertama, uang deposit. Uang deposit itu uang muka di awal. Biasanya jumlahnya 1 bulan sewa penuh. Mintanya segitu biasanya. Yang kedua, kalau kita buka apartemen itu nanti kita harus buka gas sama listrik sama air gitu-gitu. Dan itu juga menghabiskan kurang lebih ya 1 bulan biaya sewa. Dan yang terakhir tentunya biaya sewa itu sendiri. Jadi ya lumayan buat budget kalau kita mau pindah ke apartemen. Terus aku mikir, udah lumayan panjang mikirnya. Aku bandingin, aku tanya-tanya, cari info di apartemen gimana, daftarnya gini-gini, biayanya berapa gitu. Akhirnya aku mantep, aku mutusin buat pindah ke asrama di bulan Januari. Kayak gitu. Yang kedua, kita bahas plus minus tinggal di apartemen sama di asrama. Kita bahas plus minus tinggal di apartemen dulu ya Lur. Plusnya tinggal di apartemen itu apa sih? 1, kita bebas hidup semau kita. Mau pulang jam berapa, pergi jam berapa itu bebas, nggak ada aturan. Kedua, kita bisa bebas masak.
makanan kesukaan kita. Perumpamaan kita belum cocok sama makanan sini, kita bisa masak makanan Indo gitu-gitu. Yang ketiga, kita bisa nentuin roommate kita, housemate, gitu-gitu. Temen serumah, kita bebas nentuin. Yang keempat, kita punya privacy, karena kita punya kamar masing-masing. Menurutku itu aja sih plusnya. Terus minusnya, pastinya di bidang budgeting. Yang pertama, biaya sewa. Yang aku lihat di Sivas itu sekarang cari rumah yang di bawah 3.000 TL itu susah banget, udah susah. Jadi rata-rata ada pun di bawah 3.000 TL itu yang bosh alias kosong, chassis. Jadi cuma rumah doang, gak ada tempat tidur apa-apa gitu-gitu, harus beli sendiri lagi. Nah, yang ada isinya itu di atas 3.000 semua. Terus belum selain biaya sewa, kita harus mikirin biaya listrik, gas, air. Nah, kalau pas musim dingin itu tuh parah banget sih. Biaya dual gas atau pemanas ruangan gitu kan, itu bisa kadang bisa melebihi biaya sewa rumah sebulan itu sendiri. Kalau kita nggak pinter-pinter ngaturnya, kalau kita nyalain tiap hari, kan 3 bulan tuh musim dingin, itu bisa membludak banget biayanya. Oh no. Terus juga buat makan harus kita keluarin biaya ekstra, dan transportasi juga. Jadi jarak dari kampus ke apart kita itu juga kita keluarin biaya transport itu sendiri. Udah itu aja plus minus di apartemen. Terus kita beralih ke asrama. Plusnya di asrama itu pastinya murah, terjangkau. Misal nih, ini asrama pemerintah ya lur, bukan asrama swasta. Kalau swasta, namanya juga swasta, pasti lebih mahal. Yang aku tahu sebulannya tuh 2.000 ke atas. Temenku, adik kelasku ada yang di sana. Asrama pemerintah biasanya disebutnya KYK. Aku tinggal di sini. Nah, di KYK itu bulan April ini, kemarin aku baru bayar tanggal 1. Buat bulan April aku cuma bayar 400 TL. Dan itu udah termasuk dapat jatah sarapan sama makan malam. Kalaupun kalian mau hitungan per hari, di sini dihitungnya itu per harinya 14 TL. Jadi super duper murah. Di sini pun fasilitasnya udah bagus. Ada sosial tesis, nanti aku tunjukin sosial tesis kayak apa. Itu tuh kayak buat kegiatan-kegiatan mahasiswanya. Terus ada lapangan olahraga, indoor maupun outdoor. Terus sometimes juga di yurtku, di asramaku yang asli itu ada perpustakaan gitu-gitu. Pokoknya enak fasilitasnya. Bukan kaleng-kaleng, bukan kayak asrama yang jorok, tapi bener-bener kebersihannya terjaga. Di sini kayak tempat laundry, pokoknya semua gratis. Cuma bayar 400 TL itu doang 1 bulan. Terus di sini juga ada petugas kebersihannya. Setiap yang sekarang yang datang ke kamarku itu seminggu sekali datang orangnya, bersih-bersih. Jadi kita nggak perlu mikirin bersih-bersih lagi. But ya tetap harus jaga kebersihan. Tapi kalau di yurtku yang asli, yang yurt cewek itu seminggu 2 kali datangnya. Dan minusnya di asrama itu apa sih? Kita harus bisa sharing room. Misal di asrama asliku itu 1 kamar buat 4 orang. Tapi di sini itu ada yang 1 kamar buat 3 orang sama 1 kamar buat 2 orang. Aku ambil yang 1 kamar buat 2 orang. Yang kedua, kita tuh harus mau nggak mau sesuaiin lidah kita sama masakan sini, karena kita kan dapat jatah makan. Jadi kita tuh makan ya seadanya yang disiapin sama petugas-petugasnya gitu. Terus yang ketiga, kekurangannya itu nggak punya privacy. Yang aku bilang tadi, sharing room kan sama teman-teman yang lain, kita nggak punya privacy. Jadi kalau teman yang lain kita tuh ngomong keras atau lagi pokoknya ganggu gitu, kita lagi belajar, itu kita harus terima. Maaf luar ada iklan tadi. Terus selanjutnya, kalau di asrama udah pasti ada aturannya. Kayak perumpamaan,
maksimal di sini ya. Maksimal tuh kita harus sudah balik lagi ke asrama jam 11 malam. Terus kita nggak boleh bawa orang asing masuk, nggak bisa juga. Soalnya kita kan keluar masuk harus pakai sidik jari. Jadi kalau ada orang asing yang nggak ada sidik jarinya ya sama petugasnya nggak boleh masuk. Tapi menurutku itu poin plus sih, enak. Oh iya, buat teman-teman yang masih tomer atau yang masih kelas bahasa, itu biasanya buat diterima di KYK atau asrama pemerintah ini tuh rada susah. Dan kalaupun diterima, itu tuh mereka buat biaya makan harus ekstra bayar. Jadi kalau kayak misalnya kalau kayak aku sekarang kan udah mahasiswa aktif, cuman bayar 400 tele itu udah include semua fasilitas. Tapi kalau yang buat masih tomer itu biaya tinggal 400 tele dan plus biaya makan sendiri. Biaya makan di sini tuh buat sarapan 20 tele dan buat makan malam 40 tele per sekali makan ya lur. Jadi bisa dikaliin 30 itu berapa. Jadi aku kurang saranin sih buat yang masih tomer di asrama ini. Soalnya kalau dihitung-hitung sama biayanya mirip-mirip kayak kita ambil apart. Makanya kemarin pas aku tahun pertama itu aku apart sama temen-temen. Tapi sekarang karena aku udah aktif kuliah, jadi aku berani buat kesini buat daftar ke asrama. Terus yang ketiga, kondisi pasca gempa di Turki. Seperti yang kalian semua tahu lur, pasti kalian udah lihat di berita di Indo juga kan. Di bulan Februari kemarin itu kayak ada musibah besar-besaran nimpa sini, yaitu gempa bumi yang melanda kurang lebih 10 provinsi di Turki. Dan pusat gempanya itu kayak nyetrum dari satu provinsi ke provinsi lain. Yang awalnya ke Kahramanmaraş, ke Gaziantep, ke Malatya, dan ngikutin alur itunya, peredaran gempanya itulah nggak tahu aku. Seperti yang bisa kalian lihat sendiri, ini dia penampakan pasca gempa di Kahramanmaraş. Nah, Sivas ini termasuk provinsi terdekat dari Malatya. Yang titik-titik merah ini adalah daerah terdampak gempa lur. Sedangkan Sivas ada di lingkaran hijau yang aku tunjukin. Karena kita provinsi terdekat, di sini kita memang nggak terdampak kayak bangunan roboh, tapi kita ikut terdampak kayak getaran, ngerasain getaran yang super duper gede gitu kan lur. Nah, habis getaran itu kita juga terdampak pasca gempanya. Dampaknya apa? Dampaknya ke mahasiswa-mahasiswa sih tentunya. Karena kuliah di online kan lur. Kok bisa? Jadi kayak gini. Kan di gempa itu, habis gempa kurang lebih yang 50.000 orang meninggal dan 21.000 lebih bangunan rusak dan roboh rata tanah itu. Jadi orang-orang yang kehilangan rumahnya, gak punya tempat tinggal, mereka tuh sama pemerintah dialokasiin buat tinggal sementara di asrama-asrama mahasiswa di sini. Di seluruh Turki ya, bukan di Sivas saja sih. Tapi karena Sivas provinsi terdekat, jadi di sini itu full. Jadi asramanya, khususnya asrama cewek tuh di sana di belakang yang kapasitas 10.000 orang itu full sama pengungsi. Jadi karena itu kita juga ikut diungsiin ke sini. Karena asrama ceweknya full sama pengungsi, terus kita juga sebagai mahasiswa terdampak ikut dipindahkan. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang asli Turki, yang cewek-cewek itu dipulangkan ke kota masing-masing, yang kalau bukan asli orang Sivas, dan yang mahasiswa-mahasiswa asing kayak aku nih, dipindah-pindah terus lur kemarin. Kemarin sempat pindah 4 kali gitu, kalau nggak salah 4 kali. Dari gedung A, gedung B, terus pindah-pindah, dan akhirnya di sini. Terakhir itu keputusan terakhir disuruh menetap dulu di asrama cowok. Jadi itu kenapa aku sekarang tinggal di asrama cowok. Itu karena ketetapan pemerintahnya kayak gitu ya lur. Nah, di asrama cowok sendiri itu ada 3
wilayah, kayak 3 blok. Yang pertama Syamsuddin, terus Izzeddin, terus Kade Burhanuddin. Syamsuddin sama Kade Burhanuddin itu buat cowok. Mereka masih dipakai buat cowok, sama pengungsi-pengungsi juga sebagian. Nah, si Izzeddin ini dikhususkan semua gedungnya, satu wilayah ini buat cewek. Jadi 4 blok dari gedung A sampai D itu buat cewek semuanya. Dan sampai sekarang pun kemarin keputusan terakhir buat kuliah pakai sistem hibrid, yaitu perpaduan antara online dan offline. Entah itu nantinya bagaimana, kita lihat aja ke depannya. Jadi yang bisa datang, yang ada di Sivas dan orang Sivas asli bisa datang ke kampus ya datang, tapi yang nggak bisa ya online kayak gitu, hibrid. Jadi nggak wajib datang ke kelas. Jadi itulah cerita panjangnya kenapa aku bisa sekarang tinggal di asrama cowok. Nah, aku juga minta doa-doa dari teman-teman semua, semoga kondisi di sini cepat membaik ya Lur. Terus semua kembali seperti semula lagi, normal lagi. Dan orang-orang yang sekarang tinggal di asrama tuh semoga kondisinya lekas membaik. Nantinya pemerintah akan mengganti semua tempat tinggal mereka. Mereka berjanji bakal dibangun lagi dalam waktu 1 tahun sih, membutuhkan waktu 1 tahun. Semoga prosesnya lancar, dipercepat, dan semua kembali normal lagi ya Lur. Amin. Oke, kita masuk ke sesi yang terakhir, yaitu asrama tour sama room tour. Habis ini kita jalan-jalan keliling asrama sama aku tunjukin kamarku. Kamarku aku ambil yang buat 2 orang. Jadi sekamar isinya cuma 2 orang. Di sini di asrama cowok ini, di Izzeddin ini ada yang sekamar 2 orang dan sekamar 3 orang. Bedanya cuma ya ranjangnya ada 3, tempat belajarnya meja belajarnya ada 3 gitu doang. Selain itu semuanya sama, dari fasilitas tempat tidur, kamar mandi, terus lemari, itunya sama semuanya. Oke, let's go. Oke Lur, kita mulai dengan gerbang paling depan. Di sana ada pos Guvenlik buat sidik jari kalau mau keluar masuk. Nah ini dia, di sini tuh banyak banget taman-tamannya Lur. Terus selain taman, di sini juga banyak gazebo buat sekedar ngobrol-ngobrol atau duduk-duduk santai, dan ada alat olahraga outdoor. Ini dia contohnya. Next, di sini juga ada miniatur sumur Lur. Nggak tahu aku fungsinya buat apa, sumber bohong-bohongan. Nah itu tuh yang warna kuning Lur, itu gedung fakultas. Jadi dari sini deket banget. Terus ini ada plang, keterangan ada bangunan apa aja di Izzeddin. Ada Idari Bina, Sosial Tesis Ler, sama A sampai D Blok. Ini dia vibes asrama cowok di Turki. Enjoy Lur. Oke, kita lanjut. Ini dia penampakan gedung A Blok. Jadi semua gedung di sini bentukannya kayak gini Lur. Gak ada bedanya, sama persis pokoknya. Next, kita bakal ke gedung Idari W Sosial Tesis Ler. Kira-kira di dalam ada apa aja ya? Kita masuk. Oh iya, di gedung Sosial Tesis Ler itu selalu ada barbershop. Di asrama cewek pun ada salon. Let's go. Ini dia penampakan dalamnya. Di sana ada konferensi salonu, terus ada Satranj Sohbet Salonu, ada Çamaşırhane alias laundry, dan Yemekhane alias kantin. Ini dia di dalam laundrynya. Mesinnya banyak banget Lur, soalnya penghuninya juga banyak. Terus di depan laundry ada Yemekhane alias kantin. Biasanya kita ambil makan di sini. Suasananya kayak gini. Terus di samping Yemekhane ada ruangan ngobrol sama main catur.
Aku nggak tahu kenapa di asrama cowok ada ruangan kayak gini, tapi di asrama cewek nggak ada. Apakah cowok lebih banyak mengobrol daripada cewek? Komen di bawah ya, lur. Oke, next kita ke bangunan depannya. Ada B block. Aku tinggalnya di sini. Kita langsung masuk aja ya. Ada 2 pintu. Kayak gini. Terus habis kita masuk, di dekat pintu masuk itu ada ruangan Guvenlik lagi, alias keamanan. Terus di sini ada 2 lift juga, tapi yang dioperasikan cuma 1. Next, di lorong yang ini itu tuh kamar buat 2 orang. Dan di lorong yang ini itu kamar yang isinya 3 orang. Dan di setiap lantai itu ada ruangan serbaguna. Misalnya ini di lantai 1 ada ruang jemur sama nyetrika. Dalamnya kayak gini. Next, kita ke lantai 2. Kira-kira ruangan serbaguna di sini ada apa ya, lur? Ternyata ada depo alias gudang. Dikunci, lur, nggak bisa dibuka. Terus kita next ke lantai 3. Di sini ada jeng-jeng masjid alias musola. Dalamnya kayak gini. Terus kita lanjut ke lantai 4. Kamarku ada di lantai 4. Ruangan serbaguna di sini. Menurut kalian apa, lur? Yap, there's Chalisma Salon alias ruang belajar. Dalamnya kayak gini. Nah, tadi kita habis dari lorong yang ini, sedangkan kamarku di lorong yang sebelah sini, yang isinya kamar buat 2 orang aja, lur. Ini dia lorongnya. Kamarku langsung yang pertama, nomor 401. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Nah, pas kita masuk, lur, ini ada pintunya. Terus samping pintu itu ada sedikit space buat taruh sepatu. Ini ada gantungan juga. Next, di sini langsung ada lemari. Ada 2 lemari. Nomor 2 ini lemariku. Kita lihat dalamnya. Jadi dalamnya kayak gini. Lumayan gede, lur. Kalau lemari cewek itu setengahnya ini, yang di asrama cewek. Di sini ada 2 laci. Aku naruh baju juga di dalam. Terus yang di bawah juga ada space lagi. Aku naruh alat olahraga, sepatu, sama matras. Oke, depan lemari ini ada pintu ke kamar mandi. Ini dia kamar mandinya, kayak gini, ada kaca. Next, dalamnya ada pintu lagi ke WC. WC-nya kayak gini, lur. Nah, di samping yang WC tadi itu ada ini tempat buat mandinya. Itu hampir kita beli sendiri. Terus ada shower juga. Habis dari kamar mandi, kita masuk ke kamarnya. Ini di sini ada 2 ranjang. Yang ini itu ranjangku. Ada timbangan juga. Nah, kita tuh dapat kayak lemari kecil juga di samping ranjang. Ada 3 space-nya. Aku naruh teh di sini, kue-kuean. Terus dan yang lain-lainnya. Habis dari sini, kita ke vibes jendelanya. Di sini tuh enaknya jendelanya super gede, lur. Dan
Alhamdulillahnya aku selalu dapat kamar yang view-nya cakep banget. Entah itu kamar sebelum dan kamar yang ini, view-nya itu cakep dibanding kamar yang lain. Keberuntungan kali ya. Terus habis itu di sini ada meja belajar. Ada 2 juga. Ini mejaku. Kayak gini. Nah, di samping meja itu ada kulkas mini. Dan peralatan kita, peralatan makan dan lain-lain. Ini meja temanku. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalau rata-rata ranjang di sini tuh bisa diangkat. Jadi bawahnya tuh ada kayak space penyimpanan. Semuanya sih, semua ranjang di sini. Dan buat spray sarung bantal ini, itu tuh seragam ya lur. Kita semua harus pakai ini sih, wajib, nggak boleh pakai punya sendiri. Nanti kita dikasih sama petugas yang ada di sini. Nah itu dia lur, asrama tour sama room tour kita. Pokoknya makasih banyak buat teman-teman dulur-dulur semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Görüşürüz.